مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada pagi hari yang cerah di Riyadh, Sri Asih bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat 5 waktu di kamar kecil-kecil yang disediakan majikannya, sambil membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah sholat, ia bersiap-siap dengan hati-hati, memastikan semua tugas rumah tangga diselesaikan dengan teliti sebelum memulai hari kerjanya sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah megah di pusat kota. Assalamualaikum, Bu Fatimah. Sapa Sri Asih dengan senyum tulus saat tiba di rumah majikannya, Bu Fatimah yang selalu menghargai kerja kerasnya. Bu Fatimah membalas salamnya sambil memberikan tugas harian. Sri Asih, tolong urus dapur hari ini, pastikan semuanya bersih dan teratur. Di sela-sela kesibukan, Sri Asih selalu menyempatkan diri untuk berdoa, memohon kekuatan dan perlindungan dari Allah dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Meski jauh dari keluarga, Sri Asih menemukan ketenangan dalam ibadahnya, yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menjalani hidup di tanah asing. Pada malam hari, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia kembali ke kamar kecil untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah agama melalui smartphone-nya. Insya Allah, semua ini demi masa depan yang lebih baik. Bisik Sri Asih sambil menatap bintang-bintang melalui jendela kamar, berharap akan hari esok yang lebih cerah. Kehidupan di Riyadh berjalan monoton namun penuh makna bagi Sri Asih, yang selalu berusaha menjadi hamba yang taat dan pekerja keras. Dengan hati yang tenang dan iman yang kuat, Sri Asih menutup hari dengan doa, memohon agar Allah selalu membimbingnya dalam setiap langkah. Suatu pagi, setelah menyelesaikan tugas rumah, Sri Asih memutuskan untuk pergi ke pasar lokal untuk membeli sayur segar, berharap bisa memasak hidangan favorit keluarganya di Indonesia. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Sapa Sri Asih ramah kepada pedagang sayur yang selalu menyapanya dengan hangat. Saat sedang memilih sayuran, tiba-tiba 4 pria bersenjata muncul dari kerumunan, mengancam dan memaksa Sri Asih untuk ikut mereka. Beri kami semua uangmu, atau kamu akan menyesal. Ancam salah satu pria itu dengan suara keras yang membuat orang-orang di sekitar terdiam ketakutan. Dengan keberanian yang luar biasa, Sri Asih mencoba melarikan diri, berlari secepat mungkin di antara kerumunan orang yang panik. Namun, pria-pria itu berhasil menangkapnya dan membawanya ke sebuah mobil hitam yang diparkir di pinggir jalan. Kamu akan membayar atas pengkhianatanmu, kata salah satu pria itu sebelum mobil mulai bergerak, membawa Sri Asih ke tempat yang tidak dikenal. Dalam perjalanan, Sri Asih menyadari bahwa para pria tersebut mungkin memiliki koneksi dengan pejabat lokal yang dikenal korup dan berkuasa. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku hanya seorang pekerja rumah tangga, tanya Sri Asih dengan suara gemetar namun tegar. Pria-pria itu hanya tertawa sinis dan melanjutkan perjalanan tanpa memberikan jawaban, meninggalkan Sri Asih dalam ketakutan dan kebingungan. Beberapa hari setelah insiden di pasar, Sri Asih tiba-tiba dipanggil oleh polisi setempat dengan tuduhan serius mencuri dari majikannya, sebuah tuduhan yang benar-benar mengejutkan dan tidak pernah ia lakukan. Kami memiliki bukti kuat bahwa Anda telah mencuri barang berharga dari rumah majikan Anda, ujar petugas polisi dengan nada serius saat Sri Asih dipenjara tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut. Meskipun Sri Asih membantah dengan tegas, bukti-bukti yang direkayasa oleh pejabat korup membuat posisinya semakin sulit untuk dibela. Ini pasti ada yang tidak beres. Aku harus mencari cara untuk membuktikan ketidakbersalahanku, gumam Sri Asih sambil merenung dalam kesendirian sel tahanan. Di dalam penjara, Sri Asih bertemu dengan seorang tahanan wanita lain yang memberitahunya tentang jaringan kejahatan yang tersembunyi di balik tuduhan tersebut. Kami semua di sini pernah menjadi korban dari pejabat yang korup. Mereka tak segan-segan memfitnah siapa saja yang dianggap mengganggu. Jelas wanita itu dengan nada penuh kepedihan.
Sri Asih mulai mengumpulkan informasi dan bukti secara diam-diam, berharap bisa menemukan celah untuk membebaskan dirinya dari tuduhan yang salah. Insya Allah, Allah akan menolongku. Aku tidak akan menyerah tanpa berjuang. Tekad Sri Asih sambil terus berdoa di dalam hati. Namun, setiap usaha Sri Asih untuk mencari kebenaran justru membuatnya semakin terjerat dalam jaringan korupsi yang kompleks dan berbahaya. Dengan tekanan yang semakin besar, Sri Asih menyadari bahwa ia harus menemukan cara yang lebih cerdik untuk membuktikan dirinya bersih dari segala tuduhan. Dalam sel tahanan yang sempit dan dingin, Sri Asih terus berdoa memohon agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk membebaskan dirinya dari kezoliman ini. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini dan tunjukkanlah jalan keluar dari kesulitan ini, bisik Sri Asih dengan mata tertutup penuh harap. Suatu hari, seorang tahanan wanita bernama Aisyah mendekati Sri Asih dan menawarkan bantuan. Aku tahu ada seseorang di luar yang bisa membantumu, tetapi kita harus hati-hati. Sri Asih menanggapi dengan bijaksana. Terima kasih, Aisyah, aku siap melakukan apapun demi membersihkan namaku. Aisyah mulai membagikan informasi tentang pejabat korup yang mungkin bertanggung jawab atas tuduhan tersebut, membuka mata Sri Asih akan kedalaman kejahatan yang terjadi. Pejabat itu tidak segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan jika itu berarti menindas orang-orang tak bersalah seperti kita, ujar Aisyah dengan nada marah. Dengan bantuan Aisyah, Sri Asih mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengumpulkan bukti yang dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Kita harus sangat hati-hati. Jika mereka mengetahui rencana kita, semuanya bisa berakhir buruk. Peringat Aisyah dengan serius. Sri Asih merasa sedikit lega karena tidak lagi sendirian dalam perjuangannya, dan semakin yakin bahwa Allah akan membimbingnya melalui cobaan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Sri Asih dan Aisyah mulai bekerja sama untuk mencari kebenaran di balik tuduhan yang tidak adil ini. Keluarga majikan Sri Asih yang awalnya percaya padanya mulai meragukan kebenaran dirinya setelah tekanan dan desakan dari pejabat korup yang ingin menutupi kejahatan mereka. Apakah benar Sri Asih yang mencuri? Kami percaya padanya, tapi tekanan ini membuat kami bingung, ujar Bu Fatimah dengan tatapan cemas kepada suaminya. Sri Asih mencoba menjelaskan, saya tidak melakukan apa-apa yang salah, Bu Fatimah, saya juga ingin membersihkan nama saya, katanya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Namun, keraguan dari majikan dan keluarga membuat Sri Asih semakin kesulitan untuk mendapatkan dukungan dalam membela dirinya di pengadilan. Dalam upayanya mencari bantuan, Sri Asih mencoba mendatangi majikannya lagi. Bu Fatimah, tolong percayakan lagi padaku. Saya tidak bersalah, pintanya dengan penuh harap. Bu Fatimah menatapnya dengan sedih. Sri Asih, kami juga ingin percaya, tetapi bukti-bukti yang ada sulit untuk diabaikan, jawabnya dengan nada ragu. Merasa tertekan dan tanpa dukungan, Sri Asih mulai mencari cara lain untuk membuktikan dirinya, termasuk mengumpulkan saksi dan bukti yang dapat membersihkan namanya. Aku tidak akan menyerah. Insya Allah, Allah akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, tegas Sri Asih sambil terus berdoa di dalam hatinya. Namun, setiap langkah yang diambil Sri Asih untuk mencari kebenaran seolah terhambat oleh jaringan korupsi yang kuat dan sulit ditembus. Dengan situasi yang semakin memburuk, Sri Asih menyadari bahwa perjuangannya untuk keadilan masih panjang dan penuh rintangan yang harus diatasi. Hari persidangan pun tiba, dan Sri Asih dibawa ke ruang sidang yang megah namun penuh tekanan, di mana hakim sudah siap untuk memulai proses pengadilan. Sri Asih, Anda didakwa mencuri dari majikan Anda. Apakah Anda memiliki pembela? Tanya hakim dengan nada formal dan dingin. Sri Asih berdiri dengan tenang dan menjawab, Saya tidak bersalah, Yang Mulia, saya siap untuk membuktikan kebenaran. Namun, hakim segera mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada Sri Asih untuk menyampaikan pembelaannya. Saya memutuskan bahwa Anda bersalah dan akan dihukum dengan cambuk. Sri Asih terkejut dan mencoba membantah. Yang Mulia, tolong dengarkan bukti-bukti yang saya miliki. Ini adalah fitnah yang tidak berdasar. Hakim mengabaikan permohonannya dan memerintahkan para algojo untuk melaksanakan hukuman pertama. Segera lakukan hukuman cambuk sesuai hukum yang berlaku. Dengan rasa takut dan doa yang terus mengalir di dalam hatinya, Sri Asih menerima hukuman tersebut sambil tetap yakin akan keadilan Allah. Para algojo mulai melaksanakan cambukan, namun anehnya,
Cambukan itu tidak menimbulkan luka pada tubuh Sri Asih, membuat para algojo kebingungan dan terdiam sejenak. Ini mustahil. Bagaimana bisa cambukan itu tidak melukai? Salah satu algojo bertanya dengan nada bingung. Keanehan ini mulai menjadi bahan pembicaraan di antara para penonton yang hadir di ruang sidang, menimbulkan keraguan tentang kebenaran tuduhan terhadap Sri Asih. Setelah hukuman pertama yang tidak berbuah luka, para penonton mulai berbisik tentang kemungkinan Sri Asih dilindungi oleh ilmu rawa rontek, sebuah ilmu gaib yang dipercaya dapat melindungi orang yang tak bersalah. Mungkin dia menggunakan ilmu hitam untuk melindungi diri dari cambukan itu, bisik salah satu penonton kepada temannya dengan nada ragu. Berita tentang kejadian aneh tersebut menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat, menimbulkan perdebatan tentang kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum setempat. Hakim, yang mulai merasakan tekanan dari kerumunan, memutuskan untuk mencoba hukuman kedua yang lebih berat untuk memastikan bahwa Sri Asih tidak menggunakan ilmu hitam. Jika dia benar-benar bersalah, mari kita buktikan dengan hukuman yang lebih berat, ujar hakim dengan nada tegas kepada algojo. Sri Asih tetap tenang dan terus berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran dan lindungilah aku dari segala kezoliman. Algojo mulai mempersiapkan hukuman kedua, kali ini menggunakan senjata tajam yang lebih berbahaya untuk melukai Sri Asih. Namun, saat algojo mencoba melukai Sri Asih, senjata itu patah tanpa menyentuh kulitnya, membuat semua orang terkejut dan semakin mempercayai bahwa ada kekuatan ilahi yang melindunginya. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai marah dan berteriak, "Ini jelas ketidakadilan. Sri Asih tidak bersalah." Suasana di ruang sidang semakin tegang, dengan kerumunan yang menuntut pengadilan ulang dan menghentikan segala bentuk penindasan terhadap Sri Asih. Dengan kejadian sebelumnya yang membuat para algojo bingung, hakim memutuskan untuk meningkatkan hukuman dengan menggunakan alat yang lebih dahsyat dan lebih brutal. Jika dia tidak bersalah, tidak ada yang bisa menghentikan hukum kami. Mari kita lanjutkan hukuman kedua, ujar hakim dengan nada tanpa ampun. Algojo mempersiapkan senjata tajam yang lebih berat dan berbahaya, berharap dapat melukai Sri Asih sesuai dengan keputusan hakim. Sri Asih, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengaku bersalah sebelum hukuman selanjutnya dijalankan, ancam salah satu algojo dengan suara dingin. Sri Asih tetap tenang dan berdoa, Ya Allah, aku menyerahkan segala urusanku kepadamu, semoga keadilan terpenuhi. Saat algojo mencoba melukai Sri Asih dengan senjata tajam tersebut, senjata itu kembali patah tanpa menyentuh tubuhnya, membuat semua orang yang hadir terdiam dalam keheningan. Ini tidak mungkin, senjata ini tidak bekerja, kata salah satu algojo dengan nada kebingungan dan frustrasi. Penonton yang menyaksikan kejadian tersebut mulai berbisik lebih keras lagi. Ini pasti ada kekuatan gaib yang melindungi Sri Asih dari hukuman ini. Dengan semakin banyaknya orang yang mendukung Sri Asih, hakim mulai merasa tertekan oleh opini publik yang menentang keputusan hukumnya. Namun, pejabat korup yang mendukung hakim tetap berusaha untuk memaksa agar hukuman dilanjutkan, menolak untuk mendengarkan suara hati nurani mereka sendiri. Di tengah kekacauan yang terjadi di ruang sidang, seorang bijak asal Indonesia yang sedang berada di Riyadh melihat keadaan Sri Asih dan merasa terpanggil untuk membantu. Saya bisa menjadi saksi pembela Sri Asih. Saya tahu Sri Asih benar-benar tidak bersalah, tawar bijak itu kepada hakim dengan penuh keyakinan. Namun, hakim menolak tawaran tersebut dengan tegas. Maaf, tapi kami tidak memerlukan saksi tambahan. Kasus ini sudah jelas. Bijak itu tidak menyerah dan mencoba lagi. Saya bersumpah atas nama Allah bahwa Sri Asih tidak bersalah. Tolonglah dia, pinta dengan penuh harap. Hakim tetap keras kepala. Kami bekerja di bawah tekanan dan tidak bisa mengubah keputusan kami sekarang. Menyadari bahwa bantuan dari bijak tersebut tidak akan diterima, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk membebaskan Sri Asih dari penjara. Jangan menyerah, Sri Asih. Masih ada jalan untuk membuktikan kebenaranmu, kata bijak itu kepada Sri Asih dengan senyum penuh penghiburan. Sri Asih merasa sedikit terhibur oleh usaha bijak tersebut. Terima kasih atas dukunganmu. Aku akan terus berdoa dan berharap Allah akan membantuku. Meskipun ditolak, bijak itu tidak berhenti berusaha. Mulai mengumpulkan informasi dan mencari bukti yang dapat membersihkan nama Sri Asih. Dengan bantuan bijak itu, Sri Asih mulai memiliki harapan baru bahwa suatu hari nanti keadilan akan berpihak padanya.
Setelah dua hukuman yang gagal dan menyebabkan kegaduhan di ruang sidang, hakim merasa terpojok dan memutuskan untuk melaksanakan hukuman ketiga yang lebih dahsyat. Ini adalah hukuman terakhir. Algojo khusus akan melaksanakan hukuman ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar hakim dengan nada serius. Algojo khusus yang dikenal brutal dan menggunakan alat berat dipanggil untuk melaksanakan hukuman terakhir terhadap Sri Asih. Sri Asih, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengaku sebelum hukuman ini dijalankan, ancam Algojo dengan senyum dingin. Sri Asih tetap tenang dan berdoa, "Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, lindungilah aku dari segala kezoliman." Algojo mulai melaksanakan hukuman dengan menggunakan alat berat yang mengerikan, berharap dapat melukai Sri Asih sesuai dengan keputusan hakim. Namun, saat alat tersebut mulai bekerja, tiba-tiba alat itu meledak dengan dahsyat, menyebabkan kekacauan di ruang sidang dan melukai beberapa penonton di sekitar tempat eksekusi. Orang-orang panik dan berteriak ketakutan. Sementara hakim dan pejabat korup mulai menyadari bahwa kekuatan ilahi lagi-lagi melindungi Sri Asih. Ini adalah peringatan. Hentikan segala bentuk penindasan terhadap Sri Asih, teriak salah satu penonton yang terluka kepada hakim dan pejabat. Situasi semakin kacau dengan kerumunan yang marah menuntut pengadilan ulang, memaksa pejabat korup untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak adil. Insiden ledakan yang terjadi selama hukuman ketiga memicu kemarahan dan kegelisahan di antara warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka merasa ada keajaiban yang melindungi Sri Asih. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sri Asih tidak bersalah dan harus dibebaskan segera, seru salah satu penonton kepada kerumunan lainnya. Dengan semangat solidaritas, warga mulai mengorganisir protes di luar pengadilan, menuntut keadilan dan pembebasan Sri Asih dari segala tuduhan yang salah. Kita tidak akan diam sampai Sri Asih dibebaskan dan pejabat korup dihukum atas kejahatan mereka, ujar salah satu pemimpin protes dengan suara lantang. Tekanan dari kerumunan yang marah membuat hakim mulai kehilangan dukungan masyarakat. Namun pejabat korup tetap berusaha memaksa agar hukuman terhadap Sri Asih dilanjutkan. Ini tidak adil. Sri Asih adalah korban dari sistem yang korup, ujar seorang warga sambil memegang spanduk protes yang bertuliskan, "Bebaskan Sri Asih." Suasana di ruang sidang semakin tegang dengan kerumunan yang menuntut pengadilan ulang, sementara hakim mulai merasa terpojok oleh opini publik yang menentang keputusannya. Pejabat korup yang mendukung hakim merasa marah dan frustasi karena tidak bisa mempertahankan kekuasaan mereka di tengah tekanan warga yang semakin meningkat. Kami tidak bisa membiarkan semua orang melihat kelemahan kami. Hukuman harus tetap dilanjutkan, ujar salah satu pejabat korup dengan nada marah. Namun, kegelisahan dan ketidakpuasan warga yang semakin besar akhirnya membuat para hakim dan pejabat korup harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak adil. Berita tentang ketidakadilan yang menimpa Sri Asih menyebar hingga ke Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, memicu perhatian dan kekhawatiran dari pihak pemerintah. Kita harus segera turun tangan untuk membantu Sri Asih. Ini adalah masalah kita juga, ujar seorang pejabat kedutaan kepada timnya dalam rapat darurat. Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia mulai menghubungi keluarga Sri Asih dan mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membebaskannya dari penjara. Kami akan menyediakan pengacara profesional yang berpengalaman untuk membela Sri Asih di pengadilan ulang, kata salah satu anggota tim kedutaan dengan tegas. Tim pengacara tersebut segera tiba di Riyadh dan mulai menyelidiki kasus Sri Asih, bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan saksi yang dapat membersihkan namanya. Kami percaya bahwa Sri Asih tidak bersalah dan akan membuktikannya di pengadilan, ujar kepala pengacara dengan penuh keyakinan kepada Sri Asih. Pengacara mulai mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Sri Asih adalah hasil rekayasa dari pejabat korup yang ingin menutupi kejahatan mereka. Kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan Sri Asih dibebaskan dari semua tuduhan yang tidak berdasar. Janjinya kepada Sri Asih dengan penuh harap. Dengan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia, Sri Asih merasa sedikit lebih lega dan memiliki harapan baru untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku berdoa semoga Allah memudahkan proses ini dan membersihkan namaku, kata Sri Asih dengan mata berbinar penuh rasa syukur. Pengacara yang ditugaskan oleh Kedutaan Besar Indonesia memulai penyelidikan ulang terhadap kasus Sri Asih dengan tekad untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi.
Kami harus mencari bukti yang kuat dan saksi yang dapat membuktikan bahwa Sriasih tidak bersalah. Ini akan menjadi tantangan besar, ujar kepala pengacara kepada timnya dengan serius. Selama penyelidikan, tim pengacara menemukan bahwa bukti-bukti yang diajukan sebelumnya ternyata direkayasa oleh pejabat korup untuk menjebak Sriasih. Kami menemukan rekaman percakapan antara pejabat korup dan para anak buahnya yang merencanakan fitnah ini, kata salah satu pengacara sambil menunjukkan dokumen penting kepada rekan-rekannya. Bukti tersebut menunjukkan bahwa pejabat tersebut menggunakan jaringan kriminalnya untuk menekan dan memfitnah pekerja migran seperti Sriasih yang dianggapnya tidak berguna. Ini jelas merupakan upaya sistematis untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu kekuasaan mereka, ujar pengacara sambil meneliti dokumen lebih lanjut. Selain itu, mereka juga menemukan saksi-saksi yang siap memberikan kesaksian bahwa Sriasih tidak pernah melakukan pencurian tersebut. Dengan bukti dan saksi yang kami miliki, kami akan memastikan bahwa Sriasih dibebaskan dan pejabat korup dihukum atas kejahatan mereka, tegas kepala pengacara. Tim pengacara juga menghubungi media lokal untuk memberitakan kebenaran kasus Sriasih, berharap mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Kami akan berjuang hingga akhir untuk keadilan bagi Sriasih. Insya Allah akan menolong kami, ujar salah satu pengacara dengan penuh semangat. Sementara itu, di balik penjara, Sriasih tetap teguh dalam doanya, meyakini bahwa Allah akan menegakkan keadilan dan membuktikan ketidakbersalahannya. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pelindung. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan membebaskanku, bisik Sriasih dengan penuh harap. Di ruang sidang yang baru, pengacara Sriasih mulai mempresentasikan bukti-bukti baru dan memanggil saksi-saksi yang dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Kami memiliki rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa tuduhan ini adalah hasil rekayasa oleh pejabat korup, ujar salah satu pengacara dengan suara lantang di depan hakim dan juri. Hakim mulai tergerak oleh bukti-bukti yang diajukan, namun tetap merasa ragu karena tekanan dari pejabat yang korup dan sistem hukum yang tidak adil. Ada sesuatu yang aneh terjadi selama hukuman pertama dan kedua. Alangkah baiknya jika kita mengeksplorasi lebih lanjut, kata salah satu hakim dengan keraguan di wajahnya. Fenomena aneh yang terjadi selama hukuman sebelumnya, di mana Sriasih tetap utuh tanpa luka, mulai menjadi perhatian khusus dalam persidangan ulang ini. Mungkin ada kekuatan ilahi yang melindungi Sriasih dari segala bentuk kedzoliman, bisik salah satu saksi kepada yang lain di antara para penonton. Perhatian hakim terhadap bukti dan saksi baru membuatnya mulai mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya. Namun tekanan dari pejabat korup masih menghambat proses keadilan. Dengan doa yang terus mengalir di hatinya, Sriasih berharap bahwa keajaiban akan terjadi sekali lagi untuk membuktikan kebenarannya di mata hukum. Di tengah persidangan ulang yang semakin intens, pejabat korup yang sebelumnya memfitnah Sriasih tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, membuat semua orang terkejut. Ini pasti azab dari Allah atas kedzoliman yang telah kami lakukan, bisik salah satu saksi yang menyaksikan kejadian tersebut dengan ngeri. Pejabat korup tersebut dirawat di rumah sakit, namun kondisinya semakin memburuk dengan cepat, menimbulkan desas-desus di kalangan masyarakat bahwa Allah telah menimpakan hukuman atas dosa-dosanya. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali taubat dan memohon ampunan dari Allah, ujar salah satu pengacara dengan penuh keyakinan kepada rekan-rekannya. Kejadian ini menjadi bukti tambahan yang menguatkan posisi Sriasih dalam persidangan, membuat publik semakin yakin bahwa Sriasih tidak bersalah dan pejabat korup harus dipertanggungjawabkan. Kami tidak akan bisa teruskan sistem ini jika hukum tidak ditegakkan dengan adil. Sriasih adalah korban dari kedzoliman ini, ujar salah satu pengacara kepada hakim dengan nada mendesak. Masyarakat yang mendengar kabar tentang azab yang menimpa pejabat korup semakin berkomitmen untuk mendukung Sriasih dan menuntut keadilan yang sesungguhnya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa kedzoliman tidak akan bertahan dan Allah selalu menegakkan kebenaran, ujar salah satu warga yang hadir di ruang sidang dengan mata berbinar. Hakim, yang mulai merasakan tekanan moral dan spiritual dari kejadian ini, akhirnya mulai mempertimbangkan untuk mengubah keputusan sebelumnya dan membebaskan Sriasih. Dengan bukti yang semakin kuat dan keajaiban yang terjadi, Sriasih mulai melihat harapan nyata untuk mendapatkan keadilan yang telah lama ia perjuangkan. Mendengar laporan tentang kasus Sriasih yang mencurigakan dan adanya ketidakadilan yang terjadi di pengadilan lokal, Raja Saudi memutuskan untuk turun tangan langsung.
Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan di tanah kita. Kasus Riasi adalah cerminan dari sistem yang perlu diperbaiki, ujar Raja dalam pertemuan tertutup dengan penasihatnya. Raja memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap kasus Riasi dan memerintahkan pembebasan segera dari penjara, sembari memastikan bahwa pejabat korup yang terlibat diusut tuntas. Riasi telah menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa. Dia layak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, kata Raja dengan tegas kepada tim investigasinya. Tim investigasi menemukan bukti-bukti kuat yang mengaitkan pejabat korup dengan kejahatan yang telah dilakukan, termasuk rekayasa bukti dan tekanan terhadap sistem hukum. Kami menemukan bukti nyata bahwa Riasi adalah korban fitnah. Pejabat korup ini harus dihukum atas kejahatan mereka, lapor salah satu anggota tim kepada Raja. Dengan keputusan Raja yang mendukung Riasi, pengadilan lokal segera mengubah keputusan sebelumnya dan membebaskan Riasi dari segala tuduhan. Dengan ini, saya menyatakan Riasi bebas dari segala tuduhan. Semoga keadilan yang sesungguhnya telah ditegakkan, ujar hakim dengan suara gemetar di depan seluruh hadirin. Pejabat korup dan anak buahnya segera dihadapkan ke pengadilan internasional, di mana mereka dijatuhi hukuman berat atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Keputusan Raja ini membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi Riasi serta menjadi simbol perubahan positif dalam sistem hukum di Saudi Arabia, memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah dibebaskan, Riasi menerima kompensasi besar dari pemerintah Saudi sebagai bentuk permintaan maaf atas fitnah dan kezoliman yang telah dialaminya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidakadilan yang telah terjadi. Semoga kompensasi ini dapat membantu Anda memulai kehidupan baru, ujar seorang pejabat pemerintah kepada Riasi dengan tulus. Selain itu, pejabat korup dan anak buahnya dijatuhi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup dan denda besar, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Kami tidak akan membiarkan kezoliman ini terus berlanjut. Setiap tindakan korupsi akan mendapat hukuman yang setimpal, tegas Raja setelah keputusan pengadilan. Riasi merasa lega dan bersyukur atas keadilan yang akhirnya ditegakkan. Alhamdulillah, Allah telah mendengarkan doaku dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dengan kompensasi yang diterimanya, Riasi memutuskan untuk membantu sesama pekerja migran yang pernah mengalami fitnah dan kezoliman serupa. Aku ingin memberikan sesuatu kembali kepada komunitas dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan keadilan, ujar Riasi dengan penuh semangat. Selain itu, Riasi juga mulai berbicara di berbagai forum dan acara untuk menyebarkan kisahnya, berharap dapat menginspirasi dan membantu orang lain yang berada dalam situasi sulit. Kita harus selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Allah akan menolong hambanya yang tak bersalah. Pesan Riasi kepada para pendengarnya dengan penuh keyakinan. Kisah Riasi menjadi contoh nyata bahwa keadilan akan selalu menang dan bahwa iman serta doa dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur, Riasi memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalani masa kerja di Riyadh yang penuh tantangan. Alhamdulillah. Aku akhirnya bisa pulang ke rumah. Aku merindukan keluargaku dan tanah airku, ujar Riasi dengan senyum bahagia saat tiba di bandara. Keluarganya menyambutnya dengan hangat, memeluk erat dan menangis bahagia melihat Riasi kembali dengan selamat. Kami selalu berdoa agar kamu selamat dan kembali dengan selamat. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita, kata ayah Riasi dengan air mata kebahagiaan. Sesampainya di rumah, Riasi merasa lega bisa kembali ke lingkungan yang penuh kasih dan dukungan keluarga. Dengan kompensasi yang diterimanya, Riasi mulai membangun pesantren di desanya, tempat ia bisa berbagi ilmu dan membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan agama. Pesantren ini adalah untuk semua anak yang ingin belajar dan tumbuh dalam iman yang kuat. Semoga ini bisa menjadi cahaya bagi generasi mendatang, ujar Riasi saat upacara pembukaan pesantren. Selain itu, Riasi juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu para wanita dan anak-anak yang pernah mengalami kesulitan dan diskriminasi. Kita harus selalu membantu sesama dan memastikan bahwa keadilan dan kebenaran selalu ditegakkan dalam masyarakat kita, kata Riasi dalam salah satu seminar yang diadakan di pesantren. Kembali ke Indonesia membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi Riasi, yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya untuk tetap teguh dalam iman dan keadilan.
Kisah Sri Asih yang berhasil membuktikan ketidakbersalahannya dan mendapatkan keadilan menjadi pelajaran besar bagi masyarakat di Riyadh dan Indonesia. Kisah Sri Asih mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi kezoliman, ujar salah satu tokoh agama di Riyadh dalam sebuah seminar. Masyarakat di Riyadh mulai memahami betapa pentingnya menegakkan keadilan dan melawan korupsi setelah melihat apa yang terjadi pada Sri Asih. Kita harus selalu waspada terhadap korupsi dan memastikan bahwa setiap tindakan kejahatan diusut tuntas, kata salah satu pejabat lokal yang hadir dalam acara tersebut. Sistem hukum di Saudi Arabia mulai mengalami reformasi, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi dari pejabat korup. Kami berkomitmen untuk membersihkan sistem hukum kami dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara, ujar Raja dalam pidato publiknya. Di Indonesia, kisah Sri Asih juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan ketidakadilan dan korupsi di lingkungan mereka masing-masing. Sri Asih menunjukkan bahwa dengan iman dan keberanian, kita bisa mengatasi segala tantangan dan mendapatkan keadilan yang kita layak, kata salah satu aktivis sosial di Jakarta. Pemerintah Indonesia juga mulai memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran, memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi korban fitnah dan kezoliman. Dengan pelajaran yang diambil dari kasus Sri Asih, baik di Riyadh maupun di Indonesia, masyarakat semakin sadar akan pentingnya keadilan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Sri Asih kini dikenal sebagai simbol keberanian dan keimanan, wanita yang tetap teguh di tengah ujian besar dan mampu mengatasi segala rintangan dengan bantuan Allah. Saya tidak pernah kehilangan harapan. Dengan doa dan iman, Allah telah menolongku melalui segala cobaan, ujar Sri Asih dalam salah satu pidato yang diadakan di pesantren. Kisahnya menyebar ke berbagai penjuru, menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada keyakinan dan terus berjuang meski menghadapi tantangan yang berat. Cahaya Allah selalu menyinari jalan kita, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, kata Sri Asih sambil tersenyum penuh kebijaksanaan. Banyak orang datang ke pesantren Sri Asih untuk belajar dan mendapatkan bimbingan, merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya yang penuh hikmah. Pesantren ini adalah bukti bahwa keadilan dan kebenaran selalu menang pada akhirnya, asalkan kita tetap teguh dalam iman, ujar Sri Asih dengan penuh harapan kepada para santrinya. Sri Asih juga aktif menulis buku dan artikel tentang pengalamannya, berbagi pelajaran berharga tentang keimanan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi kezoliman. Setiap tantangan adalah ujian dari Allah, dan setiap ujian membawa kita lebih dekat kepadanya, tulis Sri Asih dalam salah satu bukunya yang populer. Dengan segala pencapaiannya, Sri Asih tetap rendah hati dan terus berdoa agar Allah selalu memberinya kekuatan untuk membantu orang lain. Kisah Sri Asih menjadi inspirasi abadi, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang tak bersalah dan bahwa cahaya iman selalu mampu mengatasi kegelapan yang paling mendalam.